kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Maria good. Terlalu banyak yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku nyanyi apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta manusia umur hidup kita dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Katakan terlalu banyak yang Tuhan dapat, apa yang ku miliki, mari persembahkan. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan atas malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, biar agar setiap benih firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Cari perkenanan Tuhan, cari perkenanan Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Bukankah itu yang hari-hari ini sedang disampaikan di atas mimbar? Bahwa cari perkenanan Tuhan. Nah, pertanyaannya yang hari ini kita tanyakan, gimana cari perkenanan Tuhan? Ya, saya belajar dari Imamat 10 ayat 1 berkata gini, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka.
Saya percaya ayat ini adalah gambaran dari perjanjian baru, saudara. Karena di Galatia pasal 5 ayat 4 berkata, kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan pembenaran oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Kita lepas dari Kristus kalau kita masih mengandalkan hukum Taurat. Imamat 1 ayat 10 berkata, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya dan menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing. Apa itu api yang asing? Perbuatanmu. Apa itu api yang asing? Ketaatanmu. Kenapa asing? Bukan ketaatan itu harus iya, tapi ketaatan bukan untuk pembenaran di hadapan Tuhan, tapi karena kita sudah dibenarkan. Saya mau ajak kita belajar di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-10 berkata, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Saya percaya ayat ini juga penggenapan penubuatan dari perjanjian baru. Kenapa? Karena konteks ayat ini itu adalah Yerobeam meninggalkan Tuhan. Dia berpikir dia masih melayani Tuhan, dia berpikir dia masih taat kepada Tuhan, tapi dia melakukannya hanya sebatas apa? Kewajiban. Hari ini kita sedang digoncang. Ketaatan kita apakah kewajiban atau keinginan dari dalam hati kita? Kalau kita melahirkan ketaatan dari dalam hati, maka dengar baik, kita akan melahirkan buah-buah roh. Tapi ketika kita melakukan ketaatan hanya karena kewajiban, harus ibadah, nanti saya diberkati, dan itu seperti ada iming-iming, maka itu bukan melahirkan buah roh, itu hanya melahirkan buah-buah daging. Ingat, Alkitab berkata roh memang penurut. Di luar Kristus nggak ada perkenanan Tuhan. Jangan cari perkenanan Tuhan di luar Kristus. Jangan cari perkenanan Tuhan di dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Kita berdoa. Gak ada yang ngayain Tuhan. Hari ini mereka yang lagi berbeban berat, lihat aku. Marilah kepadaku yang letih dan berbeban berat. Aku Tuhan, kata Tuhan, akan memberi engkau kelegaan. Hari ini engkau yang lagi sakit, taruh di bagian yang sakit. Katakan, aku percaya oleh bilur-bilur Kristus aku sembuh. Hari ini Tuhan ingin sekali engkau sembuh, tapi kadang engkau mau datang kepada Dia. Engkau gak mau merendahkan hati. Engkau masih menyimpan kesombongan. Kalau Tuhan sembuhkan engkau, engkau akan menyombongkannya dan berkata, ini karena aku menolong. Itu semua karena Tuhan, saudara. Mari hari ini angkat tanganmu, pulanglah saudara, pergilah, dan kasih karunia Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.